Apa sih kekristenan dan keyahudian menolak Muhammad sebagai nabi? Mari kita bahas di dalam sesi berikut ini. Alasan yang pertama ialah Muhammad tidak berasal dari bangsa Israel. Alasan ini merupakan alasan yang paling mendasar dan sangat fundamental di dalam Alkitab. Menurut Ulangan 18 ayat 18 bahwa seorang nabi itu harus berasal dari tengah-tengah bangsa Israel yang tidak lain adalah di antara ke-12 suku bangsa Israel itu sendiri. Bahkan dalam Mazmur 137 Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub tidak melakukan hal yang demikian kepada bangsa-bangsa lain. Artinya Allah hanya mewahyukan dirinya secara langsung melalui perantara para nabi di dalam bangsa Israel itu sendiri, bukan dari luar. Alasan yang berikutnya adalah metode pewahyuan Allah kepada para nabi. Di dalam literasi keyahudian dan kekristenan secara umum sama-sama sepakat bahwa Allah secara langsung berfirman kepada para nabi, di mana para nabi akan menjadi penyambung lidah Allah dan menyampaikannya kepada umat. Artinya Allah dalam menyampaikan firman-Nya tidak perlu melakukan atau menggunakan perantara untuk menyampaikan firman dan wahyunya kepada para nabi. Di mana tentu saja hal ini berbeda dengan keyakinan teman-teman muslim, di mana Nabi Muhammad dalam keyakinan mereka menerima wahyu dari Tuhan melalui perantara Jibril. Sehingga perbedaan yang sangat signifikan ini membuat kekristenan dan keyahudian menolak status Muhammad sebagai nabi. Alasan yang ketiga ialah mengenai Mesias. Para nabi di dalam tanah keyahudian atau keyakinan Yudaisme dengan perjanjian lama dalam Alkitab Kristen yang kudus sama-sama sepakat bahwa seorang nabi akan bernubuat mengenai datangnya Mesias yang lahir dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan secara khusus dari tunas Daud. Para nabi ini tentu saja bernubuat dan juga memberikan keterangan tentang kedatangan Mesias itu yang bagaimana dan seperti apa. Di mana tentu saja mengenai hal ini juga disinggung di dalam Injil Sinoptik. Dalam Lukas 16 ayat 16 berbunyi bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi serta nubuatannya akan berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Jadi ayat ini memang menegaskan para nabi akan menubuatkan datangnya Mesias. Di mana hal ini tentu saja berbeda dengan keyakinan teman-teman muslim. Di dalam keyakinan mereka, Nabi Muhammad sama sekali tidak memberikan harapan mesianik seperti keyahudian atau bahkan nubuatan mesianik seperti kekristenan. Inilah yang membuat bahwa keyahudian sampai saat ini masih menunggu pembebas atau Mesias mereka, dan kekristenan telah kedatangan Mesias mereka 2000 tahun lalu di dalam Yesus Sang Kristus. Namun hal ini tidak pernah disinggung di dalam keyakinan teman-teman muslim. Di mana ketiadaan nubuatan mesianik inilah yang menjadi alasan mengapa kami menolak Muhammad sebagai nabi. Alasan yang berikutnya adalah seorang nabi harus diurapi oleh roh Allah atau roh kudus. Menurut Bilangan 11 ayat 24 hingga 27 yang tak lain adalah Torah Musa yang sama-sama dipegang oleh keyahudian dan kekristenan, bahwa seorang nabi haruslah dipenuhi oleh Ruach HaKodesh atau roh kudus di dalam berkarya dan menyampaikan firman Allah. Di mana hal ini berbeda dengan keyakinan teman-teman muslim, di mana mereka sama sekali tidak mengenal konsep atau teologi roh kudus atau roh Allah yang disebut dengan Ruach HaKodesh. Dan tentu saja ketiadaan pengajaran inilah yang membuat kekristenan dan keyahudian menolak status Muhammad sebagai nabi. Sedangkan alasan yang terakhir adalah nabi harus menulis kitab. Menurut Matius 2 ayat 5, para nabi haruslah menulis kitab secara khusus dan terutama mengenai tema besar yaitu kedatangan dan nubuatan mesianik. Bahkan di dalam literasi keyahudian mereka mengenal yang disebut dengan Nefim yang termasuk di dalam tanah mereka yang berarti kitab para nabi. Artinya para nabi haruslah menulis kitab. Demikian juga dengan keyakinan kekristenan. Hal ini berbeda dengan keyakinan teman-teman muslim, di mana Nabi Muhammad tentu tidak menulis kitab, namun menerima wahyu dari Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan Jibril. Sehingga perbedaan yang sangat signifikan ini yang membuat kekristenan dan keyahudian menolak Muhammad sebagai nabi. Itulah beberapa alasan yang mendasari keyahudian dan kekristenan menolak status Muhammad sebagai nabi di dalam keyakinan teologi mereka. Di mana tentu saja hal tersebut akan memiliki pengaruh atau implikasi terhadap substansi pengajaran di dalam keyakinan kita masing-masing. Arti dari hal ini adalah bahwa keyakinan teman-teman muslim sama sekali tidak memiliki linearitas atau kesamaan dengan pengajaran keyahudian dan kekristenan dalam hal apapun. Sehingga kita tidak perlu memaksakan klaim teologis kita masing-masing. Karena dengan demikian kita bisa hidup saling memahami dan saling mengerti. Shalom Aleichem dan Tuhan memberkati. Salam toleransi. Perhatikan, satu-satunya nama Nabi dan Rasul yang oleh Allah dianugerahi nama sifat itu hanya Nabi Muhammad SAW.
Anda urutkan dari zaman Nabi paling bawah, ya, pertama kali Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah akan Anda temukan nama sifat kecuali melekat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sifat dari kata Mahmud, sifat mubalaghahnya Muhammad. Ahmad sifat dari kata Hamid, sifat mubalaghahnya Ahmad. Perhatikan baik-baik. Ada Al-Hami, ada Al-Kafi, ada Al-Mahi. Itu Nabi. Di semua yang melekat pada Nabi Muhammad, 5 nama yang paling populer, 3 di hadis, 2 di Quran, itu semuanya nama sifat. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menunjukkan semua kemuliaan berkumpul di Nabi yang terakhir ini. Anda urutkan dari awal sampai akhir, nggak akan Anda temukan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinan bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlain Matushana bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Cari dari bawah sampai ke atas, tidak Anda temukan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau disebutkan nama Muhammad, berarti itu sifat yang melekat pada seseorang karena kemuliaannya secara sosial, hubungan dengan makhluk. Ya, Nabi yang penyayang, pada tumbuhan beliau sayang. Kata beliau, kalau sedang ada peperangan, jangan rusak tanaman. Padahal kalau orang sedang perang itu kan emosi berkumpul. Emosi berkumpul, nggak ada orang pulang dengan perang dengan kasih sayang. Silahkan cek. Saya belum pernah temukan ada orang perang pakai kasih sayang, mustahil. Makanya di Quran surah ke-9 Al-Bara'ah, satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan bismillah. Yang lain pakai bismillah. Al-Fatihah sampai An-Nas bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah. Kenapa At-Taubah tidak pakai bismillahirrahmanirrahim? Karena awal ayat At-Taubah adalah izin pembuka perang. Ketika umat pada dizalimi, nggak pernah balas. Ketika punya kemampuan, pertahankan dirimu, bukan untuk menyerang orang lain. Turunlah ayat izin. Bara'atum minallah. Sekarang mulai diizinkan kalian untuk mempertahankan diri. Turun perang. Nggak pakai bismillah. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim kalimat sayang. Rahman kalimat sayang, puncak dunia. Rahim kalimat sayang, puncak akhirat. Dan nggak ada orang perang pakai sayang. Tembak, dor. Maaf ya, nggak ada. Izin nembak ya, kalau sakit maafin aja. Nggak ada. Ya, tapi dalam suasana itu kata Nabi, jangan rusak tanaman. Coba lihat, rumput-rumput pertahankan, jangan diinjak. Tanaman-tanaman pertahankan, jangan kemudian dicabut, jangan dilukai. Itulah Muhammad. Pada hewan, bayangkan, orang dulu sembarangan menyembelih hewan. Kata Nabi, jika engkau ingin menyembelih hewan, maka tajamkan pisaunya dulu, tajamkan. Apa tujuannya? Jangan sakiti hewannya, percepat penyembelihannya. Tarik, set, sekali. Ini bukan berkali-kali begini. Kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau Anda akan menyembelih, maka baguskan sembelihan. Ya, tajamkan. Dan saat menyembelih, menajamkan pisaunya pun jangan di hadapan hewannya. Jauhkan. Jadi bukan hewannya dipanggil. Kandidat selanjutnya, oh siap-siap ya, sabar. Nanti babai cepetin, ya kan? Itu nggak boleh. Jauhkan. Sembelih, habis. Itulah Muhammad. Pada manusianya luar biasa. Ketika ditanya Sayyidah Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya kana khuluqul Quran. Pada tetangganya mulia, pada musuhnya, Anda bayangin aja dah. Teman-teman tinggal di komplek, diusir dari komplek. Pernah ada yang lemparin, pernah ada yang caci maki, pernah macam-macam, diusir. Tiba-tiba satu saat Anda berkuasa, datang lagi ke sini. Anda ingat peristiwa itu. Apa yang Anda lakukan terhadap orang komplek? Panggil satu-satu ke sini. Nabi tidak. Nabi dihancurkan saat di Mekah. Perasaannya, fisiknya, keluarganya diintimidasi, sahabat-sahabatnya dibunuh di hadapan Nabi kadang-kadang. Sedang ruku kemudian ditaruh kotoran di atas punggungnya. Ketika akan lewat dicaci maki, pergi ke Taif dilempari dengan batu, darah keluar dari tubuhnya yang sangat mulia, diusir oleh kaumnya, meninggalkan tempat yang dicintainya, sampai berbalik ke belakang saat berada di Jarwal. Ya Makkah anti ahbu madinatin fi qalbi, laula amarani rabbi an uhajir lama taraktuki. Mekah, engkau kota yang sangat kucintai dalam hatiku. Kalau Allah nggak perintahkan aku hidup, nggak akan aku tinggalin. Wafat pun nggak ada masalah di situ. Cuman karena Allah perintahkan aku pergi, diusir. Tiba-tiba ketika balik lagi ke situ dalam suasana Fathu Mekah, kekuatan sudah banyak, mudah bagi Nabi untuk menumpas orang yang pernah membunuh sahabatnya, menzalimi kawannya, menzalimi diri beliau. Apa yang beliau katakan? Antum mutlaqa, kalian dimaafkan pada hari ini. Yang pergi ke masjid aman, yang pergi ke rumah Abu Sufyan aman, yang mendekat ke sini aman. Antum saya bebaskan seperti Yusuf membebaskan saudara-saudaranya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Muhammad.
Tapi ketika disebutkan dengan Ahmad hanya sekali dalam Al-Quran, itu teman-teman bentuk isim tafdil, sighah mubalaghah dari kata hamid. Tidak pernah disebutkan hamid dalam bahasa Arab kecuali menunjuk kemuliaan seseorang yang punya sifat ibadah yang kuat kepada Rabbnya. Hubungannya vertikal, hablum minallah. Yang tadi hablum minannas horizontal, yang ini hablum minallah vertikal. Hamid kalau sekali, misal rajin tahajud tapi belum mampu puasa sunnah dengan konsisten, hamid. Rajin puasa sunnah belum mampu baca Al-Quran bagus tiap harinya, hamid. Tapi kalau orang ini tahajudnya bagus, lama, baca Qurannya bagus, puasanya rajin, maka dirubah kalimatnya dari hamid menjadi Ahmad. Kenapa Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad dengan nama Ahmad? Untuk memberikan pesan kepada umatnya. Umatnya itu menduga Nabi Isa Nabi terakhir, karena di kitab itu pada saudara ramalan. Apa ramalannya? Beritanya akan lahir Nabi terakhir, punya sifat sayang luar biasa kepada orang-orang sekitarnya. Sedangkan Nabi Isa punya sifat yang sama dengan Nabi Muhammad, penyayang. Ajarannya ajaran kasih. Makanya pengikut Nabi Isa itu meneruskan ajaran kasih. Cuman belakangan tauhidnya kemudian diselimpangkan, bukan kepada Allah, kepada yang lain. Tapi ajaran sayangnya masih ada. Sayang, berbagi, sayangi dan sebagainya. Banyak riwayat-riwayat itu. Nah, umatnya menduga ini Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi terakhir itu. Kenapa bukan menyebut Muhammad? Kalau menyebut Muhammad maka sifatnya sama dengan Nabi Isa pada saat itu. Tapi beliau menyebut satu sifat yang tidak ditemukan pada nabi-nabi yang lain. Kata beliau Ahmad. Walaupun beliau ini dijamin masuk surga, dibebaskan dari maksiat, maksumun minal maksiyah, madmunun bil jannah, tapi ibadahnya tidak akan bisa disaingi oleh nabi-nabi sebelumnya. Ahmad. Apa buktinya? Disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 2008, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang 3 orang sahabat Hudzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Ja'u ila Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Fasalu an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau? Perhatikan kalimatnya. La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tidak usah dipertanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi itu, panjang dan bagusnya. Jangan ditanya, diterangkan. Yusolli arba'an thumma thalathan. Ini memang cuma 4-4-3. Kalau di rumah saya 4-4-3. Di Sayyidah Maimunah 2-2-2-2-2, ujungnya 1. Nanti ada lagi di tempat lain beda lagi. Di tempat saya 4-4-3. Cuman jangan ditanya bagus dan panjangnya. Penasaran, besoknya diikutin. Seperti sering saya kisahkan kisah ini. Begitu diikuti kata Hudzaifah, betul kata Sayyidah Aisyah, gak usah ditanya. Bacaannya indah. Begitu berhenti di ayat doa, berhenti doa dulu. Begitu sampai di ayat surga, mohon supaya umatnya ke surga. Begitu berhenti di ayat neraka, lama berlindung supaya umat masuk neraka. Tak terasa olehku ternyata Nabi ruku sudah 100 ayat Al-Baqarah. 100 ayat rakaat pertama. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun pengen lihat bagaimana rasanya. Besoknya ikut lagi di belakang Nabi sholat. Kemudian sampai di ayat ke-100 itu aku duga akan ruku, ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai 286 ayat. Tapi nikmat. Mungkin sekarang saatnya ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Mungkin sekarang saatnya ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru setelah itu beliau ruku. Besoknya semua tidak ikut lagi. Tapi kata Ibnu Mas'ud, bukan karena capeknya, karena indah, gak terasa. Mau seluruh Quran dibacakan pun enak aja salatnya. Cuman aku itu sering menebak di posisi mana beliau akan ruku, supaya bisa aku amalkan di kemudian hari. Jadi begitu merasa akan ruku, gak jadi. Merasa akan ruku, gak jadi. Aku khawatir terganggu khusyukku karena perilakuku sendiri. Maka besok aku berpisah, tapi aku punya kesimpulan, salatnya lama dan tenang. Itu biasa, kata Sayyidah Aisyah, itu masih biasa. Saya bangun, ngelihat Nabi kaki bengkak. Sholat belum tuntas, kaki udah bengkak. Begitu salam, kata beliau sambil suasana luar biasa. Harunya seorang istri merasakan suami demikian. Kata Sayyidah Aisyah, lima kata, alam takun madmunan, alam takun ma'suman. Ya Rasulullah, anda kan dijamin surga, dosa itu udah diampuni, dijaga dari maksiat, kenapa masih begini? Sholat sampai bengkak kakinya. Beliau santai aja bicaranya. Afala akunu abdan syakura. Apa enggak boleh aku mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepadaku itu? Salam saudara-saudara, baru saja kita menyimak tadi videonya. Dan ketika saudara menonton video ini, kiranya kita semua dimanapun kita berada mengerti dan mencari tentang kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana seorang Elia Mayron mengatakan bahwa Nabi terakhir itu bukanlah Nabi M, tetapi adalah Yesus. Karena Yesus bukan hanya disebut sebagai Nabi, tapi juga dia disebut sebagai anak Allah, dan dia juga disebut sebagai Tuhan. Dan sebagai gembala,
bahkan sebagai guru. Nah, saudara, di sini kita akan membaca firman Tuhan bahwa sesudah Yesus tidak ada lagi nabi. Dialah yang terakhir menyampaikan pesan Allah yang disebut sebagai nabi. Di sini dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 saya akan baca. Di sini judulnya Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Yesus ini, selain daripada Dia disebut sebagai nabi yang terakhir, Dia juga disebut sebagai firman Allah yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Dia adalah anak Allah dalam konteks Allah yang telah menjadi manusia. Di sini jelas dikatakan bahwa zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus. Jadi yang terakhir adalah Yesus. Sesudah Dia tidak ada lagi nabi. Inilah alasan orang Kristen, orang Yahudi, ya, tidak percaya akan adanya nabi sesudah Yesus, karena Yesuslah nabi terakhir. Dialah firman, Dia adalah Allah, Dia adalah penyampai pesan itu sendiri yang terakhir. Nah, saudara, ketika kita menonton video ini, kiranya kita dicerdaskan dan menjadi orang-orang yang teguh berdiri di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.